Baik, kami konfirmasi, kami ulang lagi, Stephen, ini terjadi pada pukul berapa tepatnya dan kemudian ada berapa ledakan? Terjadi pada kurang lebih pukul 8 lebih 30 menit dan terjadi ada 2 ledakan. Oke. Baik, jarak antara ledakan pertama dengan ledakan kedua ini berapa menit, Stephen? Jarak antara ledakan pertama dan ledakan kedua hanya berjarak 2 sampai 5 menit saja. Dan menimbulkan suara yang cukup keras. Apakah kedua bom ini di lokasi yang sama? Di lokasi yang sama, di kawasan Terminal Kampung Melayu, namun tempatnya hanya berjarak sekitar 10 meter saja. Apakah kemudian pelaku pengeboman dari ledakan ini merupakan orang yang sama, Stephen? Saat ini belum bisa dipastikan pelaku kedua ledakan bom tersebut. Baik. Tadi Anda menyebutkan paling tidak ada 2 korban. Nah, identitas dari 2 korban ledakan ini berdasarkan informasi yang Anda dapatkan itu siapa saja, Stephen? 2 diantaranya adalah dua orang anggota polisi. Dan satu sudah dibawa ke rumah sakit Polri. Sementara yang satu yang mengalami luka pada tangan kiri juga sudah dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Baik, bisakah Anda rinci berapa jumlah korban yang meninggal dunia dan berapa yang luka? Apakah kedua polisian yang Anda sebutkan tadi kondisinya seperti apa? Saat ini dipastikan 2 korban meninggal dunia. Oke. Sementara yang mengalami luka-luka, yang saya lihat tadi persis yang mengalami luka pada tangan kiri, ada 1 orang yang sudah dilarikan ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Baik, 2 korban ini identitasnya adalah kepolisian, betul, Stephen? Benar. Oke, baik. Dan kemudian identitas dari yang luka-luka, apakah ada masyarakat sipil yang turut menjadi korban? Kalau untuk masyarakat, saya belum menerima informasi, namun yang luka pada aparat kepolisian ada 1 orang, persis tadi lewat di depan saya waktu dibawa ke rumah sakit Polri mengalami luka yang cukup parah pada bagian tangan kirinya. Baik. Lalu bagaimana kondisi saat ini di sana? Apakah memang sudah bisa dipastikan polisi hasil penyisiran yang dilakukan pada saat ini sudah berlangsung dengan baik supaya dipastikan bahwa lokasi di Kampung Melayu tempat terjadi ledakan itu betul-betul sudah kondusif dan juga aman, Stephen? Saat ini kondisi Kampung Melayu sudah aman dan arus lalu lintas sudah mulai dibuka kembali. Namun polisi masih tetap berjaga-jaga dan melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian ledakan bom. Baik. Apa saja kemudian yang ditemukan pihak kepolisian di sana? Apakah ada serpihan-serpihan bom kemudian yang mungkin masih berceceran di lokasi? Lalu kemudian apakah efek ledakan tersebut karena ini berada di depan halte Transjakarta, apakah mengenai kendaraan yang melintasi daerah tersebut? Apakah kemudian ledakan ini membuat kerusakan di halte Transjakarta? Seperti apa sebetulnya, Stephen? Kondisi saat ini sejak kejadian bom meledak, jalanan menuju dari Jati Otista menuju Matraman itu ditutup total oleh pihak kepolisian. Sementara untuk terminal untuk Transjakarta sendiri tidak mengalami kerusakan yang berarti hingga masih berjalan. Warga sendiri saat ini sudah mulai berkurang. Pada saat kejadian, beberapa warga mengalami trauma karena mendengar ledakan yang lumayan bunyinya. Demikian. Baik, berdasarkan informasi yang dapatkan sebetulnya kondisi pada saat terjadinya ledakan tersebut, yaitu kurang lebih pada pukul 8.30 malam, seperti yang Anda katakan tadi, seperti apa lokasi di sana? Apakah lokasi pada saat itu sedang dipenuhi dengan pengendara, dipenuhi dengan para penumpang yang ingin naik halte Transjakarta, atau seperti apa sebetulnya keadaan pada saat itu, Stephen? Kondisi terminal Kampung Melayu pada saat kejadian masih penuh dengan warga yang menggunakan
kendaraan umum baik itu Transjakarta maupun bus umum lainnya, sehingga warga saat mendengar ledakan banyak yang kaget dan ada juga yang menangis. Demikian. Baik. Anda tadi menyebutkan 2 korban yang sudah dipastikan adalah kepolisian. Bisakah Anda jelaskan bagaimana kedua polisi tersebut menjadi korban, prosesnya seperti apa, sehingga mereka bisa menjadi korban ledakan bom ini? Pada saat itu mereka sedang aktivitasnya seperti apa? Apakah ada informasi itu, Steven? Untuk saat ini kita hanya baru menerima informasi pada saat bom meledak, petugas kepolisian masih melakukan pengaturan lalu lintas. Dan tanpa diketahui tiba-tiba terdengar suara ledakan yang mengakibatkan kedua polisi mengalami terkapar di jalan dan mengalami luka yang cukup parah. Demikian. Baik, jalan-jalan mana saja yang saat ini sedang ditutup dan pengalian arus lalu lintas kemana saja, Steven? Pengalian lalu lintas untuk sementara dari Jalan Utara dialihkan ke arah Jalan Slamet Riyadi. Sementara untuk menuju Matraman harus melalui Jalan Slamet Riyadi melakukan putar arah. Dari Jalan Raden Saleh juga ditutup untuk melakukan pemeriksaan dan penyisiran kejadian ledakan bom.